Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 3B PGSD. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungan. Dapat diketahui, kelompok 5 terdiri dari Devin Triasaputro dengan NIM 2003930, Nabila Nurhalizah dengan NIM 2006308, Najwa Izati dengan NIM 2000417, dan Rufaidah Natasha dengan NIM 2004045. Untuk pemaparan materi, dijelaskan kepada Kang Devin terlebih dahulu, dipersilahkan. Terima kasih kepada Najwa selaku moderator yang telah memberikan saya untuk menjelaskan presentasi pada hari ini. Yang pertama, kami mengambil buku kelas 4, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1, semester 1. Teman-teman bisa memahami kompetensi inti dari tema 3, subtema 2, dengan membaca dengan seksama. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Untuk indikator pencapaiannya terdiri dari 3.8.1 mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. 4.8.1 membuat poster hewan, membuat poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Selanjutnya kita mengambil buku kelas 5, yaitu tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 2 semester 1. Di sini teman-teman bisa membaca dan memahami kompetensi inti dari tema 5, subtema 2. Dan selanjutnya dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devin. Untuk pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Nabila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Izinkan saya memaparkan materi selanjutnya. Yang tadi sudah dijelaskan, ada kompetensi inti. Selanjutnya ada kompetensi dasar pada tema 5, kelas 5. Yang pertama, 3.5 yaitu menganalisis hubungan daerah antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua, 4.5 yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Di sebelahnya ada indikator pencapaian. Dari indikator pencapaian 3.5.1, siswa harus dapat menjelaskan pengertian dari simbiosis. 4.5.1, siswa harus dapat membuat pamflet tentang hubungan simbiosis yang terjadi pada lebah dan bunga. Baik, selanjutnya ada kajian materi. Kajian materi ini akan menjelaskan tentang pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungannya yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik atau makhluk hidup maupun abiotik atau non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, antara lain dapat berupa adanya aliran energi, rantai makanan, siklus biogeokimia, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga dapat didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik atau jenis-jenis makhluk dan faktor-faktor fisik, yaitu iklim, air, dan tanah, serta kimia, kesamaan dan salinitas yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Istilah ekosistem mula-mula diperkenalkan oleh seorang pakar ekologi dari Inggris, A.G. Transley pada tahun 1935. Pada akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan dan dapat diterima secara luas sampai sekarang. Selanjutnya ada
struktural ekosistem yang mempunyai 6 komponen sebagai berikut. Yang pertama, bahan anorganik. Bahan anorganik ini meliputi C, N, CO2, H2O, dan lain-lain. Bahan-bahan ini akan mengalami daur ulang. Yang kedua ada bahan organik. Bahan organik meliputi karbohidrat, lemak, protein, bahan humus, dan lain-lain. Bahan-bahan organik ini merupakan penghubung antara komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, kondisi iklim. Kondisi iklim ini meliputi faktor-faktor iklim, misalnya angin, curah hujan, dan suhu. Yang keempat, ada produsen. Produsen adalah organisme-organisme autotrof, terutama tumbuhan berhijau, daun, atau berklorofil. Organisme-organisme ini mampu hidup hanya dengan bahan anorganik karena mampu menghasilkan energi makanan sendiri, misalnya dengan fotosintesis. Selain tumbuhan berklorofil juga ada bakteri yang namanya kemosintetik yang mampu menghasilkan energi kimia melalui reaksi kimia. Tetapi peranan bakteri kemosintetik ini tidak begitu besar jika dibandingkan dengan tumbuhan fotosintetik. Yang kelima, ada makrokonsumen. Makrokonsumen adalah organisme heterotrof, terutama hewan-hewan seperti kambing, ular, serangga, dan udang. Organisme ini hidupnya tergantung pada organisme lain dan hidup dengan memakan makanan organik. Yang keenam, ada mikrokonsumen. Mikrokonsumen adalah organisme heterotrof, saprotrof, dan homostrof, terutama bakteri dan fungi. Mereka inilah yang memecah materi organik yang berupa sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsur atau bahan-bahan anorganik. Kelompok ini juga disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Komponen-komponen 1, 2, dan 3 merupakan komponen abiotik atau non-biotik, atau komponen yang tidak hidup. Komponen-komponen 4, 5, dan 6 merupakan komponen yang hidup atau komponen biotik. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nabila. Selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri. Terdapat secara fungsional, ekosistem ini dapat dipelajari menurut 6 proses yang berlangsung di dalamnya. Meliputi yang pertama, lintasan atau aliran energi, kedua, rantai makanan, yang ketiga, pola keragaman berdasar waktu dan ruang, yang keempat, daur ulang atau siklus biogeokimiawi, yang kelima, perkembangan dan evolusi, dan yang keenam, pengendalian atau sibernetika. Nah, jenis ekosistem ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air ini terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Untuk ekosistem darat meliputi ekosistem hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Berikutnya ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini terdiri atas ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya seperti danau, hutan tanaman, dan agroekosistem yang meliputi sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan masih banyak lagi. Berikutnya terdapat pengertian dari rantai makanan. Nah, rantai makanan merupakan sebuah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Rantai makanan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Untuk rantai makanan pada suatu ekosistem dapat dicontohkan seperti rantai makanan yang terjadi di sawah, rantai makanan yang terjadi di laut, dan rantai makanan yang terjadi di hutan. Untuk contoh pada gambar merupakan rantai makanan yang terjadi di dalam sawah gitu ya. Pertama, ada padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan ketika elang mati dia akan diuraikan oleh jamur. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rufaidah Natasha, dipersilahkan.
kepada Teh Najwa. Untuk selanjutnya, hutan merupakan salah satu ekosistem yang terbentuk secara alami dengan berbagai jenis tumbuhan dan hewan di dalamnya. Ekosistem hutan sangat penting demi keberlangsungan dan kesehatan bumi, sehingga hutan biasa disebut sebagai paru-paru bumi. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian bumi. Selanjutnya, ada contoh kasus rantai makanan di hutan. Dimakan oleh babi hutan atau rusa atau kerbau liar, lalu dimakan oleh harimau. Pada contoh kasus ini, babi hutan dan rusa adalah konsumen primernya yang mendapatkan energi makanannya dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan harimau adalah konsumen puncaknya. Untuk selanjutnya ada rantai makanan di laut. Laut merupakan salah satu ekosistem yang luas. Asalnya, laut merupakan sebuah tempat yang menghubungkan antara benua atau pulau lainnya. Saat ini, status ekosistem bawah laut kita ini berada di zona merah, yang artinya kita perlu menjaga ekosistem laut dengan baik. Berikut urutan rantai makanan ekosistem di laut. Secara garis besarnya antara lain, plankton dimakan udang. Udang dimakan ikan kecil atau silverfish dan sejenisnya. Lalu dimakan oleh anjing laut, dan anjing laut dimakan oleh paus orca. Jika dilihat dari urutan makanan di atas, paus orca berada di konsumen puncak karena paus ini memiliki tubuh yang sangat besar dari semua jenis hewan laut. Terlebih hewan ini juga pemakan hiu. Paus orca biasa juga disebut dengan paus pembunuh. Untuk selanjutnya yaitu ada rantai makanan di sawah. Sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia di daratan. Sawah sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti beras dan kacang-kacangan. Selain itu, rerumputan juga tumbuh pada area sawah sehingga memperkaya rantai makanan yang ada. Berikut rantai makanan di sawah antara lain. Rumput atau padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh serigala atau burung hantu ataupun elang. Lalu ada juga rumput atau padi dimakan belalang. Belalangnya dimakan katak dan kataknya dimakan burung hantu atau ular. Ada yang lain juga yaitu rumput atau padi dimakan belalang. Belalangnya dimakan burung, burungnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Dan yang terakhir yaitu ada rumput. Rumput dimakan kelinci, kelincinya dimakan serigala atau elang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Rufaidah atas pemaparannya. Berikut merupakan presentasi dari kelompok 5 terkait dengan pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungannya, yang meliputi ekosistem juga rantai makanan di dalamnya. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa menyaksikan video mengenai media pembelajaran di video selanjutnya. Terima kasih dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.